Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melewati verifikasi Google di Samsung Galaxy Tab A6. Oke, seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan. Kita sampai di verifikasi Google dan kita tidak ingat email atau nomor teleponnya dan tidak mungkin untuk melewatinya. Sekarang, biarkan saya tunjukkan apa yang harus dilakukan. Pertama, mari kita kembali ke halaman utama di tablet kita. Dan sementara itu kita harus mengunduh beberapa hal di komputer kita karena kita membutuhkannya. Selama seluruh proses berlangsung, kunjungi halaman kami di Hard Reset Info. Anda bisa melihat tautannya di sini dan sekarang di kolom pencarian ini. Ketik Galaxy A6. Anda bisa memilih ponselnya, tidak masalah, cukup pilih Galaxy A6 lalu pergi ke bypass Google Verification. Kemudian klik dan di sini klik pada kalimatnya yang memiliki jumlah versi Android terbanyak, yaitu yang ini, dari versi 8 sampai 13. Klik pada itu. Dan di sini kita harus mengunduh driver Samsung. Cukup klik pada itu dan tekan tombol unduh. Dalam kasus saya sudah mengunduhnya, jadi saya tidak akan melakukannya lagi. Lalu kita punya alat FRP bypass. Tapi sebelum Anda klik itu, kita harus mematikan antivirus kita. Karena hampir setiap aplikasi dikenali oleh antivirus sebagai ancaman. Jadi itulah sebabnya untuk sementara kita harus mematikannya. Jangan khawatir, ini bukan aplikasi berbahaya atau semacamnya. Memang perlu dilakukan saja. Tentu saja, setelah seluruh proses selesai, Anda bisa menyalakan kembali antivirus Anda. Oke, saya menggunakan Windows Defender, jadi saya harus pergi ke pengaturan perlindungan virus dan ancaman, lalu kelola, dan untuk sementara, saya harus mematikan perlindungan waktu nyata. Lalu saya bisa klik itu untuk mengunduhnya. Dan sekarang pergi ke folder unduhan. Dan di sini kita juga harus mengetik ADB dan memilih mini ADB serta driver fusible, lalu tekan tombol unduh. Oke, saya sudah mengunduhnya 2 kali. Itu kesalahan saya. Jadi sekarang kita harus pergi ke bagian unduhan. Dan di sini kita punya driver Samsung, alat FRP bypass, dan driver ADB kita. Biar saya hapus saja file yang sudah terunduh 2 kali. Oke, dan sekarang kita harus mengekstrak ketiga file tersebut. Jadi klik kanan WinRAR Extract to, saya menggunakan WinRAR. Jika kamu tidak punya, kamu bisa klik kanan, lalu pilih Extract All dan Extract. Itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Dan sekarang alat bypass, extract, dan driver ADP extract juga. Oke, mari kita mulai dengan driver Samsung. Mari buka foldernya, dan kita harus klik 2 kali untuk memulai instalasi. Dalam kasus saya tertulis bahwa sudah terpasang, tapi saya bisa mengulangi instalasinya. Oke, sekarang sudah muncul di bar kita. Di sini cukup klik Next, Next, lalu Install. Oke, sekarang kita harus menunggu karena ini akan memakan sedikit waktu. Tapi sambil menunggu, kita bisa menginstal misalnya alat bypass kita. Atau sebenarnya, mari kita mulai dulu dengan driver ADB. Klik 2 kali dan di sini mulai dengan ADB Setup. Tekan E pada keyboard Anda. Enter W, Enter W, Enter E, dan Enter. Oke. Lalu Android ADB Fastboot. Selanjutnya, dalam kasus saya ini sudah terpasang, jadi saya akan pilih perbaiki. Jika Anda menginstalnya untuk pertama kali, Anda tidak akan melihat itu. Anda akan mendapatkan instalasi yang sederhana. Tapi kasusnya sama saja. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik Next, 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 dan selesai. Lalu Setup Universal ADB Driver. Saya juga akan pilih perbaiki, lalu selesai. Dan sekarang driver ADB kita sudah terpasang. Oke. Dan sekarang kita harus menunggu driver Samsung kita. Tapi mari kita lanjut ke alat FRP bypass. Klik 2 kali dan jalankan file exe, klik Next, Next, dan Install. Untuk saat ini kita bisa hilangkan centang untuk menjalankan alat FRP, lalu klik Selesai. Dan sekarang mari kita tunggu sampai driver Samsung kita terpasang. Oke, sudah terpasang, jadi sekarang klik Selesai. Juga,
Jika Anda memasang driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi pertama, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, semuanya sudah terpasang dan sekarang kita harus menjalankan alat FRP kita. Oke, sekarang di halaman utama, di halaman pertama pada tab kita harus klik pada panggilan darurat. Dan sekarang ketik tanda bintang, pagar, 0, bintang, pagar. Sekarang kita berada di mode pengujian. Saya tahu sih layarnya sangat terang, tapi tidak mungkin untuk mengubah kecerahannya. Dan sekarang kita perlu menghubungkan tab kita ke komputer menggunakan kabel micro USB. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel original jika Anda memilikinya. Jika Anda tidak memiliki kabel original, tentu saja Anda bisa menggunakan kabel micro USB lain yang berkualitas baik. Jadi sekarang hubungkan tab Anda ke komputer Anda. Saya harus melihat di aplikasi FRP2. Tab kita sudah muncul sebagai modem USB Samsung. Dan ini sangat penting, Anda harus melihat angka-angka tersebut. Dan di sini klik OK pada tab Anda. Dan di aplikasi FRP2 kita, Anda harus memilih Samsung di pojok kiri atas, lalu pilih hapus FRP. Keamanan. Lebih lama dari Agustus 2022, klik pada itu. Seluruh proses akan dimulai. Sekarang, kita harus tetap menunggu. Oke, pilih bahwa Anda sudah membuka mode tes. Sekarang pilih, selalu izinkan dari komputer ini di tab Anda, lalu klik OK. Oke, jangan lakukan apa-apa, tetap tunggu karena prosesnya belum selesai. Oke, di sini tertulis bahwa proses penghapusan sudah berhasil. Pada dasarnya itu saja yang perlu kita lakukan. Sekarang kita bisa mencabut kabelnya. Sekarang Samsung kita akan menyala. Tapi setelah itu perangkat sudah siap digunakan. Namun sebaiknya lakukan satu kali reset lagi, tapi kali ini melalui pengaturan. Jadi setelah reset melalui pengaturan ini, kamu tidak akan mendapatkan notifikasi Google lagi. Jadi biar saya tunjukkan caranya. Seperti yang bisa kamu lihat, perangkat kita sudah terbuka, siap digunakan, dan sekarang kita harus membuka pengaturan untuk melakukan reset terakhir itu. Tapi bahkan sekarang saya harus pergi ke cloud dan akun lalu ke akun. Kamu bisa lihat bahwa tidak ada akun Google lagi. Tapi mari kita lakukan reset itu, pergi ke manajemen umum, lalu pilih reset, dan kemudian reset data pabrik. Lalu kamu harus konfirmasi dengan menekan tombolnya, dan setelah reset ini kamu tidak akan lagi memiliki verifikasi Google. Baiklah, itu saja di video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.